Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi ini, tak lupa kita kumandangkan sholawat dzalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kali ini kami akan meneruskan kajian rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yakni pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Syarat rukun agar kita bisa memasuki agama Islam, rukun Islamnya ya harus benar. Maknanya tidak cukup syariat saja. Selama ini yang ditekankan di dalam kita berislam, masuk agama Islam, selama ini hanyalah babakan baju
menuju saja. Selama ini hanyalah babagan dohir saja. Selama ini kita lakukan babagan syariatnya saja. Sementara hakikatnya, sementara yang terpenting di dalam hati kita selama ini kita abaikan. Perlu diketahui bahwa Islam atau agama Islam itu bukan agama, karena Islam itu hanyalah bahasa Arab yang artinya bila diartikan di dalam bahasa Indonesianya, Islam itu bahasa Arab artinya selamat. Jadi hakikat agama itu yakni selamat, bukan Islam. Islam kata orang Arab, tapi kata orang Indonesia artinya agama yang selamat. Bagi manusia negara-negara lain, ya sesuai dengan arti Islam itu di dalam negara-negaranya. Yang terpenting makna dari Islam itu sendiri selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan rukun-rukun Islam? Bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan rukun-rukun Islam di hati kita? Seperti syahadatnya haruslah benar. Bila syahadatnya rukun pertama saja tidak benar, maka seluruh rukunnya akan hancur. Karena awal, karena endingnya, segala rukun itu ada pada syahadat. Dan ending dari syahadat itu dan dasar dari syahadat itu dan pondasi dari rukun Islam itu sendiri ya rukun imannya. Bila kita telah mengkaji rukun iman dengan sebenar-benarnya iman, telah memahami rukun iman yang sudah dipaparkan, telah dihayati rukun iman yang telah dipaparkan, yakni iman kepada Allah, sudah diaplikasikan, iman kepada malaikat-malaikat Allah, sudah diaplikasikan di dalam hatinya, iman kepada kitab-kitab Allah, sudah teraplikasi di dalam hatinya. Iman kepada para utusan Allah sudah teraplikasi di dalam hatinya. Iman kepada hari kiamat sudah teraplikasi di dalam hatinya. Iman kepada qada dan qadar sudah teraplikasi di dalam hati kita. Pasti kita bisa melaksanakan rukun Islam, yakni masuk agama yang selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama yang selamat, bukan Islam. Maknanya agama yang selamat. Apanya yang selamat? Hatinya. Bukan selamat raganya dengan berbagai macam syariat-syariat raganya. Maknanya agama yang selamat itu adalah selamat hatinya menuju iman yang diimaninya. Selamatnya hati kepada Allah di dalam syahadatnya,
di dalam sholatnya, di dalam zakatnya, di dalam puasanya, dan di dalam haji dan umrohnya. Hati kita selalu selamat dan selamat sampai mi'raj, sampai tajalli, sampai wusul, sampai mijil kepada Allah. Inilah yang dimaksud rukun Islam itu. Bila kita bersyahadat tapi hati kita tidak selamat imannya kepada Allah, maka yaitu bukan syahadat. Bila kita melaksanakan 2 kalimat syahadat, tapi di dalam hati kita imannya masih kufur, tapi di dalam hati kita tak ada la ilaha illallah. Meskipun kita membaca syahadat 1000 kali banyaknya tiap pagi dan sore, namun di dalam hati kita yang masih berkuasa dan yang masih menjadi Tuhan adalah diri kita sendiri, maka 1000 syahadat pun tiap hari tak akan pernah ada imbasnya. Jadi meskipun membaca syahadat 1000 kali banyaknya tiap malam, tiap pagi, tiap sore, semuanya takkan berimbas sama sekali di hati kita bila tak ada iman di hati kita. Maknanya, bila di dalam hati kita Allahnya masih gaib, Allahnya kita anggap gaib, Allahnya kita tiadakan di hati kita, berarti walaupun 1.000.000.000 syahadat tiap hari, maka selamanya tak akan masuk ke dalam agama yang selamat. Takkan pernah masuk hatinya ke tajallian Allah. Tak akan pernah sampai hatinya kepada mi'raj, kepada Allah. Karena tidak ada iman di hatinya. Bagaimana mungkin bisa Islam? Bagaimana mungkin bisa selamat syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, dan hajinya, bila tak bisa kembali kepada Allah, semuanya ya percuma. Maknanya itu bukan dikatakan ibadah bila hatinya tidak selamat sampai kepada Allah. Syahadatnya itu bukan ikrar bila di hatinya tak sampai kepada Allah. Bukan disebut sholat meskipun sehari semalam kita sholat 1000 kali rakaat. Bila hati kita belum selamat, ya bukan sholat. Zakat meskipun setiap hari kita zakat 1000 kali banyaknya, tapi bila hati kita tidak selamat kepada Allah, ya bukan zakat namanya. Puasa meskipun di bulan Ramadan ini kita berpuasa sebulan penuh, namun bila hati kita tidak selamat kepada Allah, tidak Islam kepada Allah, maknanya di hati kita yang wujud, yang hidup, yang berkuasa untuk berpuasa dan untuk berkuasa atas hidup dan badan ini masih manusianya, sementara Allah di dalam hati kita gaib, tak ada, maka meskipun 1000 tahun lamanya kita berpuasa setiap hari, selama 1000 tahun lamanya, maka semuanya takkan pernah ada imbasnya. Ibadah haji dan umroh, meskipun tiap bulan kita beribadah haji dan umroh, contohnya orang-orang yang dekat dengan negara Mekah sana,
setiap tahun berhaji, setiap bulan umroh, meskipun kita diberi umur 1000 tahun lamanya untuk melakukan haji dan umroh setiap tahun dan setiap bulan untuk umrohnya, maka selamanya 1000 tahun pun takkan bisa itu semua disebut suatu ibadah. Bila di dalam hati kita masih wujud diri manusianya. Selama di dalam hati kita masih gaib Allah bagi kita. Selama di dalam hati kita tak ada iman yang sebenar-benarnya iman. Tak ada ungkapan la ilaha illallah. Tak ada aplikasi lillahi ta'ala di dalam hati kita. Maknanya lillahi ta'ala semua hanya Allah yang beraf'al di dalamnya. Maka bila tidak beriman yang demikian, 1000 tahun pun beribadah haji, semuanya itu hanya membangun dosa dan membangun dosa-dosa saja. Kenapa kok dikatakan dosa? Kenapa kok dikatakan maksiat? Meskipun kelihatannya dohir-dohir lagu kita. Meskipun kelihatannya syariat-syariat yang kita kerjakan aktif di dalam setiap harinya. Sholat 5 waktu aktif. Sholat qobliyah ba'diyah aktif. Sholat sunnah-sunnah lainnya aktif di dalam seharian. Sholat duhanya aktif. Sholat tahajudnya aktif, baca Al-Qur'annya aktif, tapi tanpa iman kepada Allah, ya tidak selamat semua itu menuju lillahi ta'ala. Akan tetapi tanpa iman yang sudah dipaparkan tempo hari, tanpa iman yang demikian, maka selamanya apapun yang kita kerjakan, meskipun kelihatannya syariat itu ibadah, akan tetapi maknanya, hakikatnya kita selama ini hanya melakukan dosa dan melakukan dosa saja. Menumpuk dosa dan menumpuk dosa saja. Menutupi keateisan hati kita dari manusia lain. Jadi keateisan, jadi hawa nafsu kita merasa bertambah mulia, merasa bertambah hormat, merasa bertambah bangga atas segala ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Bila di dalam hati kita merasa bangga, merasa lega, merasa hormat, merasa mulia dari apa yang kita lakukan, terutama di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama ini, maka semuanya sia-sia belaka tanpa iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melangkah membahas tentang syahadat. Jadi rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Bersaksi. Saksi yang benar. Saksi yang amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila selama ini kita belum beriman yang sebenar-benarnya iman kepada Allah, bila selama ini kita belum tahu, belum ma'rifat kepada Allah, bila selama ini kita tak pernah jumpa dengan Allah, karena Allah kita gaibkan selama ini, lalu apakah kita bisa bersyahadat? Mana mungkin kita bisa bersyahadat? Mana mungkin kita bisa menyaksikan Allah dengan benar? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah dengan mata kepala sendiri? Bila
kita belum mengenal Allah, bila kita belum tahu siapa sebenarnya Allah itu, maka syahadat kita sia-sia belaka. Syahadatnya syahadat palsu. Persaksiannya persaksian yang dusta, pembohong. Maknanya kita selama ini bersyahadat kepada diri manusia kita sendiri di hati kita daripada bersyahadat menyaksikan Allah sang penguasa atas diri manusia kita selama ini. Inilah makna syahadat itu, menyaksikan Allah langsung yang berkuasa atas diri manusia kita, yang mempergerakkan diri manusia kita, yang memperjalankan diri manusia kita. Bila kita bisa menyaksikan rukun Islam, yakni syahadat itu dengan iman yang sebenar-benarnya iman, maka syahadat itu akan terrealisasi. Bila imannya sudah benar, bila kita sudah bermakrifat kepada Allah, maka benarlah persaksiannya, maka benarlah pandangannya atas apapun yang dikerjakannya. Pasti seluruhnya di dalam keselamatan. Jadi syahadat inilah puncak dari puncaknya rukun Islam. Tanpa bersyahadat yang demikian, maka gugurlah, maka hancurlah rukun Islam yang sholat, zakat, puasa, haji, hancur juga. Bila di dalam syahadatnya pun hancur, di dalam hati kita hanya menyaksikan diri manusia kita yang bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita belum dikatakan sudah masuk agama Allah, sudah masuk agama yang selamat. Bila di dalam hati kita Allahnya masih tiada, Allahnya masih gaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi syahadat itu sesuai keterangan babakan iman yang sudah diterangkan saat yang lalu. Aplikasikan rukun-rukun iman yang 6 yang sudah disampaikan itu, aplikasikan dengan benar, nyatakan dengan benar, praktekkan dengan benar, maka pasti kita mampu untuk bersyahadat. Maknanya bukan kita manusia lagi yang bisa bersyahadat. Maknanya bila diri manusia kita sudah tiada, maknanya bila diri manusia kita sudah kembali ke wujudannya, kembali kepada kewujudan Tuhannya, pasti bisa bersaksi, menyaksikan lillahi ta'ala. Jadi dasar-dasarnya syahadat itu ya iman. Setelah iman, maka nyatalah syahadat-syahadat kita. Memandang apapun dan memandang siapapun, yang disaksikan hanyalah Allah yang ada di hatinya. Bila iman kita sudah benar. Akan tetapi bila iman kita kufur, iman kita murtad, iman kita syirik, bahwa di dalam hati kita yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanyalah Abdul Halimnya, maka yang saya saksikan selama ini kan bukan Allah di dalam hatiku. Yang selama ini saya saksikan hanyalah Abdul Halimnya sendiri yang merasa
bisa menyaksikan apa-apa dan yang merasa bisa menyaksikan siapa-siapa. Inilah syahadat yang tertolak. Namun bila di dalam hati Abdul Halim ini, Abdul Halimnya sudah beriman dengan sebenar-benarnya iman. Ketika Abdul Halimnya sudah tak ada, tak hidup, tak wujud, tak kuasa, melainkan sudah dikembalikan kepada Tuhannya yang menciptakan Abdul Halimnya, maka selamanya yang bisa bersyahadat bukan Abdul Halim lagi, tapi Allah sendiri yang bersyahadat atas diri zatnya, dan Allah sendiri yang bersyahadat menyaksikan seluruh ciptaan-ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh aplikasi syahadat. Ketika Abdul Halim bangun tidur, maka prasangka di dalam hatiku selama ini Abdul Halim yang berkuasa atas bangunnya badan ini, atas bangun dari tidur ini, atas apapun yang Abdul Halim kerjakan, ke kamar mandi, melakukan sholat, melakukan puasa. Bila yang ada di dalam hatiku hanyalah Abdul Halimnya, berarti selama ini aku hanya bersaksi kepada Tuhan Abdul Halim yang wujud di hatiku, daripada mempertuhankan, daripada menyaksikan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan Abdul Halimnya selama ini. Jadi yang bersaksi, jadi yang mendengar, jadi yang melihat selama ini di dalam hatiku hanyalah Abdul Halimnya yang duduk, yang menyerupai Tuhan di hatinya. Sementara Allah Abdul Halim goibkan. Sementara Allah Abdul Halim tiadakan. Sementara Allah tidak hudurkan di hati Abdul Halimnya. Akan tetapi yang paling hudur daripada Allah di dalam hatiku masih Abdul Halimnya. Maka rukun Islamnya gagal total. Syahadatnya gagal total. Solatnya gagal total. Syahadatnya, zakatnya gagal total. Puasanya gagal total. Haji dan umrohnya gagal total. Bila di dalam hatiku yang jadi Tuhan bukan Allah, tapi diri Abdul Halimku yang merajai di dalamnya, maka rukun Islamnya pasti tersesat, tidak selamat sampai kepada Allah. Karena yang jadi Tuhan di hatiku, karena yang merasa hidup di hatiku masih Abdul Halimnya, maka syahadatnya pun juga tersesat menuju roji'un kepada Abdul Halimnya selama ini. Inilah bukti syahadat yang tersesat dari Tuhannya, karena di dalam hati Abdul Halim selama ini tak bertuhan, melainkan mentuhankan, mengadakan, menghudurkan, mewujudkan, menghidupkan hanya Abdul Halim saja di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nyatalah bahwa agama Allah itu agama yang selamat ketika hamba sudah kembali kepada Tuhannya. Ketika hamba sudah tak jadi Tuhan lagi di hatinya, yang ada hanyalah Allah, maka benarlah syahadatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian syahadat ini bisa kita pahami bersama, terutama saya sendiri. Semoga dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian tentang syahadat ini, tentang rukun Islam ini, marilah kita kembangkan salawat dhalibin daf'ul bala.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.